Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai daily scrum dari aplikasi kami, yaitu sistem manajemen rumah kos. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nida Dusturia Asadi sebagai Scrum Master, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidmi sebagai desainer. Perkenalkan, nama saya Sanagul Nugrahadi sebagai sistem analis. Perkenalkan, nama saya Edwin Dian Saputra sebagai programmer. Perkenalkan, nama saya Firman Fitriansyah dari Control and Quality. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai produk backlog yang sudah kami buat. Jadi pada produk backlog yang kami buat ini terdapat 3 sprint backlog. Sprint backlog yang pertama terdiri dari form master, yaitu form data kamar, data penyewa, dan data pengguna. Kemudian untuk sprint backlog yang kedua terdapat transaksi, data pengeluaran, data laporan, dan juga profile. Dan sprint backlog yang ketiga itu terdiri dari login, lupa password, beranda, home, dan about us. Untuk deskripsinya, data kamar merupakan form yang digunakan untuk menambahkan, menghapus, maupun mengedit dari data kamar. Kemudian untuk data penyewa digunakan untuk menambahkan penyewa. Selain itu juga dapat menghapus, mengedit, dan juga merefresh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah data pengguna. Jadi data pengguna ini adalah data pengguna yang digunakan admin untuk mendaftarkan akun pegawai. Form ini berisi informasi mengenai pegawainya. Selanjutnya adalah data transaksi. Data transaksi merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola transaksi yang masuk. Tampilan data transaksi ini akan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data pengeluaran dan laporan. Data pengeluaran pada aplikasi berfungsi untuk membantu pengguna mengelola pengeluaran dengan lebih efektif, serta untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Data laporan merupakan form yang menyajikan informasi terhadap pendapatan dan pengeluaran yang dapat disesuaikan berdasarkan tanggal yang diinginkan. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Kemudian di bagian profil, dari deskripsi profil adalah fitur yang digunakan pengguna untuk membantu membuat dan mengatur profil menjadi pengguna. Pribadi pengguna, fungsi profil itu dapat membedakan role atau hak akses si pengguna. Di dalam menu profil juga terdapat fitur logout. Kemudian fitur login merupakan gerbang untuk mengakses fitur yang ada di dalam aplikasi berdasarkan hak akses. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita ada fitur lupa password. Lupa password adalah halaman untuk mengolah password apabila terjadi kesalahan. Dan beranda berfungsi sebagai pusat pusat navigasi untuk membuka dan melihat dan memantau beberapa data dalam satu jawaban atau form. Beranda dapat menampilkan jumlah kamar, penyewa, transaksi, serta pengeluaran dan pendapatan dalam per bulan. Home and About Us. Halaman home merupakan tampilan awal dari aplikasi Simarko. Di dalamnya memuat informasi singkat mengenai aplikasi Simarko. About Us membantu user memahami lebih jauh tentang developer, anggota, visi, misi, dan kontak developer. Itu tadi merupakan deskripsi dari PBI yang sudah kami buat. Kemudian untuk setiap PBI yang sudah dibuat tadi, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari aplikasi tersebut. Nah,
pada data kamar ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pada form tambah data itu harus dapat input data, kemudian dapat merefresh field atau mengosongkan field. Nah, kemudian pada form tambah jenis kamar itu harus dapat melakukan input data, edit data, hapus data, refresh data, kemudian juga harus dapat melakukan pencarian atau terdapat fitur search data yang kemudian akan ditampilkan pada tabel. Selain itu, pada setiap formnya harus ditambah dengan button kembali untuk kembali ke form sebelumnya. Selain itu, dalam setiap pengaplikasian buttonnya itu terdapat muncul pop-up. Jadi apabila tambah data, ketika berhasil akan muncul pop-up tambah data berhasil. Nah, ketika gagal tambah data akan muncul pop-up gagal tambah data. Hal ini terjadi apabila terdapat field yang belum terisi atau salah format. Nah, selain itu untuk button hapus sebelum benar-benar dihapus akan muncul pop-up peringatan. Kemudian untuk data penyewa, hal yang harus dilakukan adalah terdapat button tambah data penyewa. Kemudian terdapat button tambah untuk tambah data, terdapat button refresh untuk mengosongkan ruang, button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, button search untuk cari data, kemudian menampilkan data ke tabel, ada edit data dengan klik data pada tabel, terdapat fitur upload foto KTP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk data pengguna sendiri, hal yang harus dilakukan adalah membuat button tambah untuk form tambah data pengguna, dapat tambah atau input data, dapat refresh atau mengosongkan field, buat button kembali, button search dan tampil ke tabel, dapat edit data dengan klik data tabel, ada button edit, ada button hapus untuk hapus data, ada button kembali untuk kembali. Buat button edit untuk edit data, buat button hapus untuk hapus data, buat button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk data transaksi, hal yang harus dilakukan adalah pada form data transaksi, buat button riwayat, buat form riwayat transaksi di dalamnya, buat button riwayat yang akan ke halaman riwayat pembayaran belanja. Dalam riwayat pembayaran disediakan filter edit dan hapus dan tampilkan di tabel. Pada form disediakan fitur cari yang ketika data pada tabel diklik akan ke halaman edit data transaksi. Pada form edit transaksi, buat button edit, buat button hapus, buat button kembali yang akan kembali ke halaman sebelumnya, buat button untuk cetak QR, buat button bayar yang akan ke halaman pembayaran, buat button tambah, hapus, edit, cetak, dan cari. Sediakan tabel, saat diklik button tambah otomatis hilang. Kemudian buat button tambah data pada form data transaksi. Buat form tambah data transaksi, di dalamnya terdapat fitur tambah, refresh, dan kembali. Hanya perlu menambahkan kode kamar, nomor KTP, nama, dan lama sewa. Pada form edit transaksi, buat button edit dan hapus hilang ketika penyewa sudah pernah membayar sebelumnya. Ya, masuk dalam data pengeluaran, button tambah data, form akan menambahkan data. Yang kedua, buat button tambah untuk tambah data. 3, buat button refresh untuk mengosongkan field. 4, buat button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. 5, sediakan tabel untuk menampilkan data. 6, buat form edit data. 7, dalam form edit data, buat button edit untuk mengedit data.
Ke-8, buat button hapus untuk hapus data. Ke-9, ID pengeluaran tanggal petugas dinonaktifkan. Ke-10, buat button kembali ke form sebelumnya. Pertama, buat button riwayat, form riwayat pengeluaran. Kedua, buat tabel untuk menampilkan data. Ketiga, sediakan filter teredit dan terhapus. Keempat, buat button kembali untuk kembali ke form sebelumnya. Dalam data laporan, yang pertama, buat button search untuk mencari data berdasarkan tanggal. Yang kedua, buat filter pendapatan dan pengeluaran. Ketiga, buat tabel untuk menampilkan data. Baik, saya lanjutkan di dalam profil, buat fitur upload foto profil admin atau pegawai. Kedua, email disable. Ketiga, buat button edit untuk edit data. Keempat, buat button logout untuk keluar aplikasi. Kemudian untuk bagian login, yang pertama, buat pop-up saat button login diklik. Kedua, pop-up berhasil saat data sesuai. Ketiga, pop-up gagal saat data salah atau kurang. Kemudian buat button login dengan menyesuaikan username dan password yang diinputkan dengan yang ada pada database. Kemudian akan masuk ke beranda jika sesuai. Kemudian password. Buat button lupa password. Buat field email untuk diisi. Buat field pertanyaan untuk memunculkan pertanyaan yang harus dijawab. Buat field jawaban untuk diisi. Buat field password yang akan menampilkan password user. Buat opsi kembali ke form sebelumnya. Lalu buat tampilan informasi mengenai jumlah kamar, penyewa, transaksi. Buat tampilan informasi mengenai pendataan dan pengeluaran bulan ini, pendapatan dan pengeluaran bulan ini. Baik, selanjutnya untuk home dan akuntas. Untuk yang pertama, buat button kelola sekarang untuk halaman login. Kedua, buat button tentang kami untuk ke halaman tentang kami. Yang ketiga, buat button login untuk ke halaman login. Untuk akuntasnya sendiri, yang pertama, buat form tentang kami. Kedua, tambahkan foto kos yang akan disewakan. Ketiga, tambahkan informasi tentang aplikasi dan developer. Keempat, tambahkan button login untuk ke halaman login. Oke, jadi itu tadi merupakan hal-hal yang harus dilakukan pada setiap produk backlog itemnya. Sekarang saya ingin bertanya pada rekan-rekan mengenai progres dari setiap produk backlog itemnya. Untuk form master dari data kamar, data penyewa, dan data pengguna, kepada yang bertanggung jawab, progresnya sudah sampai mana? Jadi untuk data kamar sudah selesai semua. Wah, sudah selesai ya. Bagus. Untuk data penyewa sudah selesai. Dan untuk data pengguna juga sudah selesai formnya. Baik, karena sudah sprint backlog 1 sudah selesai, maka akan dilanjutkan untuk sprint backlog yang kedua. Untuk data transaksi, pengeluaran, laporan, dan profil bagaimana? Oke, untuk data transaksi sudah selesai semua, selesai dengan tepat waktu. Begitu juga data pengeluaran, data laporan, dan halaman profile selesai tepat pada waktunya. Kemudian dilanjutkan dengan sprint backlog yang ketiga, terdapat login, lupa password, beranda, home, dan akuntas. Kepada yang bertanggung jawab, silakan. Progresnya sampai mana? Buat terlogin masih dalam pengerjaan dan juga progres.
kemudian lupa password, beranda, dan home dan about us yang masih dalam tahap pengerjaan dan juga progres. Dalam tahap pengerjaan mungkin ada kesulitan yang sehingga membuat belum selesai. Mungkin di bagian role itu sih. Role-nya kenapa Mas? Ada 2 role soalnya, jadi banyak error. Oh, untuk yang lupa password, apakah ada kesulitan? Untuk penambahan fitur apa? Salah 3 kali itu masih dalam pengerjaan ya Mbak. Jadi mohon maaf kalau belum selesai. Iya. Kemudian untuk kelola sekarang, maksud saya home dan juga about us, kesulitannya di mana? Kalau di akuntansi masih butuh foto asli dari kos ya, ataupun data yang bertambahkan belum valid, jadi masih menunggu. Jadi kelola sekarang itu masih tahap pengerjaan. Oke, baik. Jadi untuk sprint backlog pertama dan sprint backlog yang kedua itu sudah selesai, alhamdulillah. Yang masih dalam proses pengerjaan adalah sprint backlog yang ketiga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.